Perkenalkan, nama saya Dia Rahmawati. Saya adalah seorang tunanetra total. Usia saya sekarang 37 tahun. Sakit saya ini belum ada obatnya, gitu kan. Saya tuh down banget sampai rasanya tuh kepengen bunuh diri aja lah daripada hidup nyusahin orang tua, nyusahin saudara. Pengen bunuh diri aja lah, sempet kepengen terjun dari lantai 2, pengen ngegores urat nadi sendiri. Tapi alhamdulillahnya saya bersyukur sama Allah, saya masih dikasih rasa kasihan sama orang tua. Pengalaman saya saat menjadi tunanetra, alhamdulillah saat saya lahir sampai dengan usia 17 tahun, saya tuh ditakdirkan Allah itu masih bisa melihat dunia, begitu. Jadi saya bisa melihat warna-warna, burung, gunung, sampai dengan usia 17 tahun. Dan saat 17 tahun itu saya di sekolah itu mengalami penurunan penglihatan. Prosesnya itu memang sangat cepat. Sebenarnya saat saya kelas 1 SMA, saat liburan itu saya nggak merasakan apa-apa, masih seperti biasa saja, melihat nggak ada yang aneh. Sampai akhirnya saat masuk kelas 2 SMA itu saya baru merasakan kok penglihatan saya seperti ini ya. Jadi ngelihat tulisan itu saat belajar di hari pertama sekolah kelas 2, kok ngelihat tulisan rapet ya gitu. Nggak seperti dulu saya ngelihat buku tulisan itu kok tulisannya seperti ini ya, agak kabur gitu, burem gitu. Ngelihat tulisannya rapet-rapet, ada apa gitu. Sampai akhirnya saya bilang ke orang tua saya, ke papa saya, mata saya seperti ini gitu. Akhirnya saya dibawa ke dokter spesialis mata saat itu yang ada di daerah Radio Dalem. Jadi saya diperiksa. Kalau misalkan penglihatan mungkin gitu kali ya, ngelihat jarak deket pakai kacamata tebel, mulai dari satu lensa nggak kelihatan, ditambah lagi lensanya nggak kelihatan juga, sampai lensanya tebal sekali, itu saya tetap nggak kelihatan gitu tulisan yang di depan. Ini ada apa? Akhirnya dokter spesialis itu menyarankan saya untuk pergi ke rumah sakit Pertamina seperti itu. Lalu saat saya ingin pergi ke rumah sakit Pertamina, dokter spesialis itu mengatakan bahwa dia itu sedang tidak ada di Indonesia, dia harus pergi ke luar negeri. Papa saya nggak sabar gitu, ingin tahu ini apa penyebabnya. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Aini. Saya diperiksa dengan alat-alat. Qadarullahnya dokter Aini itu mengatakan saya harus pergi ke Rumah Sakit Cipto karena alat-alat di Rumah Sakit Aini tidak memadai, belum cukup memadai untuk pemeriksaan. Ya sudah, setelah dari Aini saya pergi ke Cipto, saya diperiksa oleh banyak dokter saat itu, karena dokter ini dengan yang lain itu periksanya beda-beda gitu. Jadi udahlah, saya ikutin aja alurnya. Saya dibawa ke ruangan ini, ruangan itu, saya ikutin sampai yang mata saya dikasih tetes obat tetes itu sampai nggak bisa kelihatan, itu putih semua. Ini nggak bisa jalan saat itu sampai berapa menit waktu itu, 10 menit ada kali. Saya keluar itu nabrak, yang seharusnya saya masih bisa ngelihat karena ditetes air itu obat itu, saya jadinya jalan harus ngeraba. Tapi alhamdulillah itu langsung kembali seperti semula lagi.
setelah beberapa menit kemudian. Tapi sehari itu nggak langsung keluar hasil dari rumah sakit Cipto. Saya masih harus balik lagi. Setelah balik beberapa kali, kalau nggak salah 3 kali, dokter itu menyatakan bahwa saya itu penyakit keturunan gitu. Dan itu juga nggak dibilang penyakit keturunannya ini jenis penyakitnya apa, itu belum dibilang di situ. Kok cuma bilang keturunan aja. Nah, mama saya dan papa saya saat itu memang terpukul sekali ya, karena nggak ada persiapan kalau misalkan emang ternyata ada anak-anaknya yang seperti ini. Karena di rumah saya, kakak saya dan saya itu tunanetra. Hanya bedanya kakak saya itu masih bisa punya sisa penglihatan, kalau saya udah total. Jadi saat itu orang tua saya pergilah berobat ke tempat yang lain, berobat ke alternatif. Seperti itu, pergi ke alternatif. Yang namanya orang tua pastinya ingin anaknya sembuh dengan kemana aja, yang penting anaknya sembuh. Akhirnya saya dibawa ke tempat alternatif yang dari di daerah Pemalang, daerah Bekasi, banyak lah saya lewatin pengobatan alternatif tersebut. Ya memang mungkin sudah takdirnya ya, saya itu memang harus mengalami kebutaan. Jadi dari pengobatan alternatif itu juga nggak ada reaksi apa-apa, seperti itu. Sudahlah, akhirnya saat itu saya yang saat usia 17 tahun masih ya dikatakan usia belia ya. Usia masih kepengen main-main, masih kepengen kesana kesini, tetapi saya harus menerima kenyataan bahwa saya itu punya penyakit nggak bisa ngelihat gitu. Ya saat itu memang down banget, karena pasti diejek juga sama teman-teman di sekolah. Bilang diejeknya paling parah. Iya, saya pernah diejek waktu itu kan. Namanya saya nggak tahu dunia tunanetra belajarnya seperti apa. Yang penting pokoknya tetap sekolah. Bapak saya tetap ya udah, yang penting sekolah. Nanti kita sambil berobat, harapannya sembuh. Saat ujian sekolah naik kelas 3, saya itu akhirnya mau nggak mau dengan keterbatasan yang ada dan keterbatasan informasi, saya tuh tidak tahu bagaimana sih kalau tunanetra itu ujian. Akhirnya saya bawa adik. Jadi adik saya yang usianya ganti-ganti, karena adik saya kan juga sekolah ya, usia SD, SMP. Saat itu saya bawa adik saya yang SD pakai seragam SD ke sekolah. Tapi teman saya bilang, kok sekolah bawa adik gitu. Tapi teman-teman situ udah tahu belum kondisi Bu Putri pada saat itu? Kalau yang di sekelas tahu. Karena kan saat saya naik kelas 2 SMA itu saya kan udah mulai ngerasakan penurunan penglihatan. Jadi saya ujian caturwulan pertama, ujian caturwulan kedua, itu saya masih tetap diem aja. Masih gimana ya caranya ya? Makanya rapot saya waktu itu merah banyak. Merah banyak karena saya nggak tahu ini harus belajar kayak gimana. Ujian saya kertas jawaban saya tuh nggak saya isi. Sampai akhirnya teman saya sekelas itu, ya semoga Allah membalas kebaikannya dia ya, dia itu membantu saya gitu. Kalau bisa dikatakan nyontek ya, karena dia ngeliat saya kasihan gitu. Dia gimana gitu kan, udah sini saya bantuin. Jadi jawaban saya tuh sama dengan jawaban dia. Gitu ya. Tapi menurut saya ya udahlah, udah dibantu. Itu waktu caturwulan pertama. Sampai caturwulan kedua masih sama, dan akhirnya guru-guru saya mengerti. Saya jujur kan bertanya gurunya, kenapa kok kamu ujian nggak diisi gitu kan, kok begini. Saya kasih tahu kalau saya tuh mata saya nggak kelihatan, saya nggak tahu, nggak bisa ngelihat tulisan itu pertanyaannya apa, makanya saya nggak nulis. Akhirnya ya waktu itu saya dibawa ke wali kelas, dikasih tahu begini begitu. Kira guru-guru semua tahu, teman-teman sekelas saya tahu. Ya udah, itu mulai agak bisa membantu. Jadi yang kan teman-teman di kelas yang lain kan nggak tahu ya Mas ya. Jadi pas saya bawa adik yang pakai seragam SD,
Ya mereka wajar sih nanya, kok sekolah bawa adek gitu. Cuma maksud saya aku sedih aja ya. Ada teman saya yang ngomong kayak gitu, tapi saya dalam hati mungkin dia nggak tahu, udahlah nggak usah terlalu dirisaukan gitu. Cuma ya pasti saat itu saya kepengen teman-teman saya itu masih main sama saya. Ya ada sih sedikit-sedikit teman-teman tuh yang ngejauhin. Ada, tapi ada juga yang responnya baik, support saya gitu. Ada, bahkan pernah teman saya karena udah tahu saya punya penglihatan yang seperti ini, teman saya bilang, ya udahlah dia nggak usah ngelanjutin sekolah dulu, berobat aja dulu gitu, kalau udah sembuh nanti baru sekolah lagi. Itu kadang-kadang sedih di situ. Saya cuma pulang ngasih tahu papa, ngasih tahu mama, ini tadi diginiin di sekolah gitu. Tapi alhamdulillah bapak saya tuh support saya. Bapak saya tuh kalau menurut saya pahlawan saya lah, karena kalau bukan support dari bapak mungkin saya nggak sampai kayak sekarang gitu. Bapak saya yang support, bilang kalau ayo tetap sekolah, jangan sampai nggak sekolah gitu, tetap kita berobat, tetap sekolah gitu. Sampai akhirnya saya kelas 3, alhamdulillah saya naik kelas, itu udah mulai agak mengerti ya, mengerti bagaimana sih kalau ujian tuh harus kayak gimana. Teman-teman kan juga udah mulai mengerti. Berarti pada saat itu penglihatannya masih melihat tapi dengan low vision. Nah, penurunan penglihatan. Jadi saat kelas 2 SMA itu paling ngelihat tulisan aja yang nggak bisa, kemana-mana masih bisa sendiri. Lalu beranjak ke kelas 3 SMA, ya saya mulai mulai terbiasa sih. Dan alhamdulillah teman saya ada yang teman karib yang kemana-mana selalu gandeng saya. Itu kelas 3 tuh udah mulai agak susah juga jalan sendiri. Suka kadang-kadang ragu juga kalau mau jalan, karena kan belum tahu ada tongkat, ada yang lain-lain lah untuk membantu tunanetra, itu nggak tahu. Jadi kemana-mana saya kalau di sekolah selalu digandeng sama temen gitu. Sampai akhirnya ya sedih ya saat itu waktu divonis sama dokter, saya nggak sakit saya ini belum ada obatnya gitu kan. Saya tuh down banget sampai rasanya tuh kepengen bunuh diri aja lah, daripada hidup nyusahin orang tua, nyusahin saudara. Pengen bunuh diri aja lah. Sempet kepengen terjun dari lantai 2, pengen ngegores urat nadi sendiri. Tapi alhamdulillahnya saya bersyukur sama Allah, saya masih dikasih rasa kasihan sama orang tua. Kalau misalkan saya mencoba melakukan itu, kalau misalkan mati, kalau cacat, mikirnya gitu. Jadi nggak mau lah bikin susah kedua kali lah gitu. Berarti belum sempat melakukan itu, baru kepikiran, baru inginnya ya, karena memang rumah kan lantai 2, pengen coba loncat aja gitu kan ya, kepengen udah hampir di pinggir gitu kan. Tapi enggak lah, saya mikirin orang tua saya, bapak saya sayang sama bapak saya itu pahlawan buat saya, makanya saya nggak mau ngecewain dia lagi. Sampai pernah waktu kelas 2 SMA itu saya nggak mau sekolah waktu itu, karena waktu itu mau ada ujian harian ya, tes harian. Saya nggak mau sekolah. Sampai akhirnya bapak saya datengin saya di kamar, kenapa nggak mau sekolah? Saya bilang nggak mau, mau ujian gitu, nggak bisa ngerjainnya. Bapak saya nangis, jangan kayak gitu, tetap sekolah. Nanti kalau misalkan udah lulus, terserah, nanti mau di rumah aja nggak apa-apa, yang penting tetap sekolah, nanti kamu bisa sembuh. Selalu digituin. Masih terus ngasih motivasi ya. Jadi bapak saya itu yang ngasih motivasi ke saya. Alhamdulillahnya sampai akhirnya itu menjelang ujian kelas 3 SMA ya, saya waktu itu juga takut lulus nggak ya, saya pikir gitu. Dengan keterbatasan yang ada selama ini, saya ujian mengisi PR itu sama tante saya. Tante saya yang bantu ngisi LKS, waktu itu zaman LKS ya. Ngisi LKS, PR di rumah, tante saya yang nulisin gitu. Tapi saya tetap memperhatikan. Jadi cara belajar saya itu nggak tahu kayak harus pakai tape recorder, enggak. Sistem saya cuma mengingat aja. Jadi apa yang dibilang sama guru saya ingat aja. Wah, harus kayak gini, harus kayak gitu kan. Kalau misalkan ngisi LKS, walaupun nanti ditulisin sama tante, tetap saya minta bacain gitu. Nanti saya yang bilang, nanti isinya ini gitu kan. Ini isinya ini gitu kan, pilihan ganda isinya A, B, C gitu kan. Sampailah akhirnya kelas 3 SMA mau ujian, saya takut saat itu.
tuh gimana ya, lulus nggak ya, kalau nggak lulus gimana gitu kan. Saya nggak mau ujian saat itu, saya nggak mau ujian, saya nangis sama mama sama papa saya. Tetap alhamdulillah masih dikasih motivasi, ayolah tetap sekolah, tetap ujian masih bisa gitu. Ya alhamdulillahnya saya terus lanjut. Saya pikir orang tua saya nggak mau ngecewain orang tua saya lah, insya Allah bisa gitu kan. Dibantu sama adik saya yang ngisiin jawaban, yang ngebacain soalnya itu guru piket ya kalau ujian itu, yang ngebacain guru dari sekolah lain gitu. Alhamdulillah lulus, Mas. Ujian satu ruangan dengan teman-teman yang lain atau enggak? terpisah? Saya pisah. Saya di ruang guru saat Iya, itu. iya. Jadi cuma saya, adik saya sama guru yang bacain soal. Alhamdulillah lulus. Saya bersyukur banget ya, alhamdulillah lulus ya Allah gitu. Nilainya juga nggak malu-maluin. Iya, iya, iya. Akhirnya saya bisa lulus gitu. Walaupun dengan keterbatasan saya yang saat itu ya, namanya umur segitu masih kepengen seneng-seneng sama temen, tapi apalah daya ya, udah nggak bisa lihat. Saat itu saya udah mulai nurunnya agak parah juga. Waktu lulus kelas 3 SMA itu udah mulai agak parah. Nah, karena saya tidak tahu tunanetra itu bisa kuliah, jadi saya lulus SMA udah di rumah aja. Saya di rumah aja. Di rumah apa aktivitasnya? Bantu orang tua, Okay. bantu mama bersih-bersih rumah gitu. Mama saya kan, bapak saya wirausaha ya Mas, dagang di pasar. Jadi kalau misalkan pagi saya bantuin mereka bersihin dapur, kadang-kadang bantuin masak juga walaupun nggak megang kompor. Mama saya nggak boleh saya megang kompor, ya udahlah. Saya penting bantu-bantu aja bersih-bersih rumah. Itu berlangsung setelah SMA itu sampai 3 tahun. 3 tahun? Iya. Nggak ngapa-ngapain berarti di rumah aja? Itu aja bantuin di orang rumah tua. aja. Okay. Tapi selama 3 tahun itu Mas, saya itu ya alhamdulillahnya saya itu selalu ngikutin ceramah di radio. Saya itu mencari ilmu agama walaupun lewat radio. Jadi saya gonta-ganti stasiun radio saat itu. Pokoknya kalau udah sore udah agak lengang gitu kan, saya nggak ngapa-ngapain, saya pasti putar radio, saya cari ceramah gitu. Jadi saya putar-putar ceramah itu yang membuat saya semakin kuat gitu Mas, bahwa apapun yang terjadi sama saya, insya Allah saya bisa melewati ini dengan baik. Saya masih bisa lah dengan keterbatasan saya nggak mau seperti waktu itu berpikiran dengan bunuh diri dan lain-lain. Saya penting saya bisa berguna lah walaupun bersih-bersih rumah. Saya pikirnya gitu. Sampai akhirnya memang saat itu dengerin ceramah waktu itu. Ceramahnya saya cerita ya Mas ya ceramahnya. Silakan. Jadi isi ceramahnya itu ya, jadi ada suatu kisah bahwa di suatu negeri rajanya itu pemakan manusia, kanibal. Jadi dia setiap tahun itu pasti mencari rakyatnya untuk dimakan. Di saat itu juga ada seorang tunanetra yang selalu menyesali dirinya, selalu menyesali Allah lah kenapa ngasih dia seperti ini gitu, kenapa nggak bisa lihat gitu, jadinya nggak bisa ngapa-ngapain, selalu aja mengeluh sampai akhirnya si raja ini udah waktunya untuk memakan manusia. Jadi prajuritnya itu nyari, kenakeplah nih tunanetra ini, dibawakan ke raja. Pas raja tahu ini tunanetra, dia nggak mau makan gitu. Karena raja waktu itu mencari orang yang sehat. Betul. Mungkin ya. Jadi raja itu memang selalu mencari manusia yang memang sehat, nggak cacat. Pas tahu dia nih tunanetra, akhirnya nggak mau dimakan, suruh balikin lagi. Tapi dari situ tunanetranya bersyukur sama Allah, ya alhamdulillah ya Allah saya tunanetra akhirnya nggak dimakan. Dari cerita itu Mas, saya tuh jadi memotivasi, iya ya. Kadang-kadang kita itu hidup suka mengeluh dengan keadaan, baik itu dia disabilitas ataupun enggak. Dulu juga saya waktu masih bisa lihat, kadang-kadang saya juga sering ngeluh gitu kan. Jadi saya pikir udahlah, memang udah nasibnya, mungkin saya memang harus menjalani tunanetra. Ya saya terima apa adanya. Itulah yang menguatkan saya Mas. Kira saya tetap semangat walaupun di rumah aja ngurusin bantu orang tua.
Sampai akhirnya tahun ketiga itu datanglah tunanetra. Dari mana datangnya? Maksudnya Jadi kok bisa datang gitu? iya, jadi saya juga kaget Mas. Tunanetra itu tiba-tiba ada yang datang ke rumah saya pakai tongkat petek gitu kan, berisik gitu kan, assalamualaikum gitu, ke siapa? Mama saya ngelihat keluar, ih itu tunanetra gitu kan, tahu dari mana rumah ini? Pas itu dipersilakan masuk, tanya-tanya tahu dari mana, ternyata ngobrol dengan sepupu saya yang supir angkot. Jadi ngasih tahu kalau sepupunya ada nih yang baru nggak lihat tunanetra, tolonglah dikasih motivasi. Akhirnya tunanetra ini datang ke rumah saya. Saya dikasih tahu tentang dunia tunanetra, bahwa tunanetra itu bisa kuliah, kerja, jadi PNS, jadi dosen, jadi presiden. Jadi motivasi dari beliau itu ya? Motivasi dari beliau. Saya diajari juga nih memperkenalkan tulisan braille. Nih, braille tuh kayak gini. Pas saya raba tulisan braille, ini kok kayak apa, semut berjejer gitu kan. Sama sekali tuh belum Iya, tahu. saya nggak tahu tulisan braille tuh kayak apa. Saya pikir dulu waktu masih bisa lihat, tulisan braille itu nimbul. Jadi A timbul aja, kita ngerabanya ini A nih timbul, B timbul. Ternyata braille nggak seperti itu, dia berupa titik-titik timbul begitu. Jadi pas saya pegang raba, ih kayak semut ya, kayak parutan. Saya pikir begitu. Tapi alhamdulillah tunanetra ini mau mengajari saya tulisan braille. Jadi saya diperkenalkan tulisan braille kayak gini, ini jam braille kayak gini, ini tongkatnya, ini alat tulisnya, masya Allah. Jadi saya dari situ bersemangat, bisa lah nih, saya juga bisa kuliah. Saya pikir gitu. Saya dikasih tahu juga sama beliau bahwa komunitas-komunitas tunanetra, dan salah satunya di Yayasan Makufin ini, gitu. Jadi kalau mau mengaji bisa, nanti datang ke Yayasan Rodatul Makfufin, nanti diajari ngaji di sana. Berarti gitu. beliau saat itu udah mulai mengaji di Yayasan Rodatul Makfufin gitu ya? Jadi tunanetra ini memang dia ngaji juga di Makufin, dan saya dikasih tahu kalau mau ngaji pergi aja ke sana gitu. Saya juga dikasih tahu nih tulisan Arab braille, ini Al-Qur'annya gitu. Saya kan tadinya nggak bisa baca Mas. Ini gimana cara bacanya saya nggak ngerti, tapi diajarin sama dia dengan dikasih tahu. Dia bikin tulisan A, B, C sampai Z itu kan di kertas kecil. Ini kalau angka bagaimana, ini Romawi kayak gimana. Saya disuruh hafalin, terus saya disuruh baca. Ini dikasih buku novel untuk dibaca. Jadi saya ngelancarinya pakai buku novel itu. Itu alhamdulillah saya cuma sebulan ya, nggak lama saat itu. Saya nggak lama juga sih, pokoknya sebulan itu udah bisa baca novel, walaupun terbata-bata ngerabanya, karena kan harus pakai perabahan ya Mas ya, di tangan harus peka juga jarinya. Nah setelah itu saya dikasih tahu buku semacam Iqra, jadi panduan untuk bisa baca Quran, memperkenalkan huruf hijaiyah, cara baca Arab braille kayak gimana sampai masuk ke Quran. Saya dikasih juz 30 waktu itu. Alhamdulillah kan memang saya saat vakum setelah lulus SMA itu saya banyak menghafal. Jadi saya punya hafalan, saya cek aja juz 30-nya, Qul a'udzu birabbinas tulisannya begini ya, gitu kan. Qul a'udzu birabbil falaq begini ya, gitu. Oh ya udah, saya tinggal nerusin aja Mas. Gitu. Alhamdulillah tuh saya sampai akhirnya bisa menghafal banyak surat lewat buku itu juga. Gitu. Jadi saya mulai hafal gitu kan. Sampai akhirnya saya itu diperkenalkan juga sama tunanetra perempuan gitu. Sebenarnya saya pernah diajakin sama bapak itu, ayo kita pergi yuk ke yayasan ini biar kamu tahu yayasan tunanetra bisa belajar komputer bicara loh gitu kan. Jadi nanti kuliahnya bisa pakai laptop gitu kan. Ya udah. Tapi karena dia laki-laki, mama saya nggak ngizinin. Saya dikenalkan lah dengan perempuan. Jadi saya dari teman saya ini yang perempuan ini tunanetra, saya tuh diajarkan bagaimana sih cara menggunakan tongkat di jalan. Namanya ada tekniknya memang. Ada tekniknya. Jadi namanya orientasi mobilitas. Jadi kita kalau misalkan di jalan yang beraspal itu seperti apa gitu kan. Kalau yang jalan bertanah, yang tanah gitu kan, memang bukan aspal, itu kayak gimana. Kita jalan agak ke pinggiran biar nggak ke tengah, biar nggak ketabrak gitu kan. Kalau dari jenis tongkat itu sendiri ada spesifikasi yang beda gitu berarti? Sebenarnya tongkat itu sama aja sih ya Mas ya. Hanya saja memang kebutuhannya
kalau misalkan biar enak di jalan ya bisa dilipet gitu kan, gitu, ada macam-macamnya. Jadi saya saat itu diajari pergi juga sama temen tunanetra yang perempuan ini. Saya akhirnya bisalah kesini ke Yayasan Rodatul Makfufin. Saya mengaji bersama beliau, teman saya ini. Saya mengaji di sini di yayasan. Alhamdulillah bisa sampai inilah, walaupun belum hatam yang ngajinya sampai waktu itu juz 10 kalau nggak salah. Karena memang kalau Quran Braille itu intinya harus sering-sering membaca biar dia bisa cepat dalam membaca Al-Quran Braille-nya. Jadi dilatih kepekaan jarinya begitu Mas. Karena kalau kita belajar itu harus dengan guru ya biar nggak salah. Makanya saya di tahun waktu itu saya 2002 mulai sakit, lulus tahun 2003 SMA, vakum 3 tahun ya. Tahun 2005, tahun 2006 saya diperkenalkan dengan yang teman tunanetra perempuan ini. Saya bisa pergi ke yayasan gitu kan, ke tempat lain. Saya belajar komputer bicara, gimana cara menggunakan tongkat. Saya akhirnya, kalau dulu saya saat melihat, saya nggak pernah kemana-mana Mas. Tapi saat saya tunanetra, saya diajak sama teman saya ini, saya bisa pergi ke Bandung, pergi ke tempat Wali Songo, ziarah kayak gitu, karena ikut organisasi tunanetra gitu kan. Jadi sampai akhirnya bapak saya, kok kamu malah nggak lihat, malah bisa kemana-mana ya. Bapak saya sampai ngomong kayak gitu. Ya alhamdulillah lah gitu kan, saya akhirnya bisa belajar, agak move on juga gitu kan. Bukan agak sih, jadi bisa ya move on lah seperti yang saya mau. Karena waktu saya dikasih tongkat itu sama teman tunanetra bapak ini yang pertama kali memperkenalkan saya tuh nggak boleh pakai tongkat sama mama saya. Mama saya tuh, nanti kamu kenapa-napa di jalan. Khawatir ya. Khawatir. Nanti kamu gimana gitu. Cuma saya yang keras Mas. Masa sih saya mau begini aja di rumah, orang tunanetra yang lain aja bisa kok keluar, masa saya di rumah aja. Saya bilang sama mama saya, ya udah kalau nggak boleh nanti setiap subuh lah, nanti ditemenin sama mbak gitu kan. Setiap subuh saya belajar pakai tongkat, deket-deket sini aja biar tahu gitu kan. Ya memang itu ya, seorang ibu ingin punya kekhawatiran itu pasti. Nggak mungkin nggak ada, takut nanti anaknya gimana di jalan, mungkin takut anaknya nanti diolok-olok sama orang. Pasti itu ada, cuma saya yakinkan sama mama saya, orang lain bisa kenapa kita enggak gitu. Sampai akhirnya saya udah niat ingin kuliah. Saya niat ingin kuliah saat itu, kepengen berubah lah. Masa sih gini-gini aja teman-teman yang lain bisa kuliah. Tahun 2007 saya ingin kuliah saat itu. Saya menguatkan diri saya bisa kuliah gitu. Jadi bapak saya, namanya bapak pasti sedih iya, cuma alhamdulillah bapak saya tuh support, memotivasi. Oh iya nggak apa-apa, bagus, kamu yakin bisa. Saya yakin kan bisa, teman-teman yang lain bisa, masa saya nggak bisa. Tapi mama saya yang susah. Nanti kamu gimana di sana, siapa yang megangin gitu kan. Ya gitulah namanya orang tua. Tapi alhamdulillahnya saya emang kepengen berubah Mas. Saya pikir kalau bukan dari saya siapa lagi. Saya bilang sama mama saya, kalau misalkan saya nggak kuliah nanti apa yang bisa saya punya gitu. Kalau misalkan orang tua saya nggak ada, nanti saya sama siapa? Nanti sama saudara. Saya nggak mau sama saudara nyusahin doang gitu kan. Orang yang lain aja bisa, masa saya nggak bisa? Makanya saya kuatin banget itu. Saya yakinin mama saya bisa kuliah. Akhirnya saya kuliah juga Mas. Saya ingin buktikan ke ibu saya kalau saya bisa. Saya saat itu pergi ke kampus yang emang dekat rumah, dan saat itu ada kampus namanya kampus UHAMKA di daerah Radio Dalem. Jadi saya pergi ke sana dengan teman saya yang awas. Saya datang langsung ke tempat panitia penerimaan mahasiswa baru. Saya sampaikan saya ingin masuk ke jurusan pendidikan gitu. Ternyata dari panitia tersebut sepertinya meragukan saya, nanti gimana saat PPL, emangnya bisa gitu kan. Akhirnya ditolak tuh Mas gitu.
Tapi salah seorang dari mereka menyarankan yaudah kalau gitu ke fakultasnya aja deh gitu. Udah akhirnya saya pergi ke fakultas di lantai 6. Saya saat ke sana itu emang sepi ya, tidak ada aktivitas mahasiswa. Jadi saya langsung masuk aja ke ruangan dosen dan saya ketemu dengan salah seorang dosen yang bernama Ibu Fitri Liza. Saya saya bertemu beliau dan saya nyatakan saya kepengen jadi mahasiswa sini gitu. Dan alhamdulillahnya tanpa diduga beliau itu senang sekali menyatakan, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan, bisa gitu, kalau bisa masuk sini, sampaikan aja di bagian pendaftaran kalau kamu keterima di sini, ambil aja formulirnya. Jurusan apa tadi Bu, sorry? Jurusan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Okay. Betul. Jadi saat saya memutuskan ingin kuliah, saya ingin mengambil jurusan pendidikan. Dan di UHAMKA itu di Fakultas Agama Islam, program studi kependidikan Islam, manajemen pendidikan Islam. Karena diterima oleh Ibu Fitri Liza dan saat itu saya memang akhirnya tahu kalau Ibu Fitri Liza ternyata punya teman saat di SD itu yang tunanetra. Dan ternyata tunanetra itu bisa gitu sekolah. Jadi Ibu Fitri Liza itu support banget, ayo nggak apa-apa, bisa kok. Diterimalah akhirnya saya dengan alhamdulillah akhirnya saya bisa kuliah ya, yang tadinya panitia itu menolak saya, tetapi di fakultas saya diterima gitu. Saya senang sekali gitu. Akhirnya saya pulang dengan membawa formulir, saya kasih tahu orang tua saya insya Allah diterima begitu. Ya udah, mama saya masih khawatir juga nanti gimana, nanti sehari-hari nanti di sana gimana, tapi saya yakinkan mama saya kalau saya bisa. Ya sudah, sampai akhirnya saya kalau di UHAMKA itu untuk program mahasiswa baru itu kan ada DAD, Darul Akrom Dasar namanya. Dan ada masa ta'aruf gitu. Jadi saat masa-masa itu ya memang saya juga sebenarnya bingung ya gimana ya nanti ya, tapi bismillah aja lah saya jalanin, dan alhamdulillah saya ketemu orang baik yang sampai akhirnya itu jadi teman di kelas saya gitu. Saya kemana-mana dibantu gitu kan, sampai pulang pun diantar naik bus. Waktu itu saya karena belum ada online ya Mas ya, masih turun pulang pergi tuh naik bus, kadang-kadang naik bajai juga sih karena deket ya dari rumah gitu. Jadi teman saya bantu saya lah, semoga Allah membalas kebaikan dia ya. Jadi selama 4 tahun Mas, jadi saya 4 tahun itu lulus dengan nggak telat, 4 tahun tepat waktu. Memang saat itu tunanetra yang ada di UHAMKA di Limau ya saat itu ya, di gedung Limau, gedung A, itu cuma saya aja Mas. Jadi mungkin orang ngelihat saya aneh kali ya, pakai tongkat gitu kan, ngantri di lift. Ada yang baik, ada yang cuek juga. Tapi ya menurut saya insya Allah kemanapun saya pergi pasti ada Allah lah bersama saya gitu. Jadi saya nggak perlu takut, insya Allah masih ada orang yang baik. Dan alhamdulillah selalu sampai dengan 4 tahun itu saya baik. Saya dibantu sama teman, sampai pun mau sholat bareng-bareng gitu kan. Saya memperkenalkan diri juga ke para dosen. Jadi kan kalau setiap semester berubah itu kan pasti dosennya ganti-ganti. Jadi setiap kali ganti semester saya selalu memperkenalkan ke dosen-dosen saya bahwa saya ini seorang tunanetra. Saya mohon dibantu apabila dalam proses belajar mengajar saya mempunyai kekurangan gitu kan. Intinya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu lah sebelum mereka bertanya ke saya gitu. Jadi mereka, oh iya nggak apa-apa gitu kan. Saya saat itu memang sudah bisa mengetik di laptop gitu. Jadi itu membantu saya untuk dalam proses belajar mengajar, tidak waktu seperti SMA. Jadi saya udah mulai tahu gimana sih belajar untuk tunanetra di sekolah, terutama di kampus ya, karena kan itu pengalaman saya pertama kali bener-bener jadi tunanetra, duduk di bangku sekolah gitu, ketemu dengan dosen, teman-teman yang asing gitu. 4 tahun saya melakukan itu. Memang kalau misalkan ujian saya tetap dibacakan ya, karena pernah punya pengalaman. Saya jadi cari temen nih, relawan.
Saya setiap mau ujian pasti saya cari relawan yang mau membantu saya untuk bisa membaca soal-soal saya gitu. Jawabannya dari saya, nanti dia yang nulisin. Begitu terus setiap sampai Berarti belum ada buku braille waktu itu, selama 4 tahun kuliah. Jadi saya lebih banyak pakai bukan buku braille. Sebenarnya ada ya, di yayasan itu kita punya buku awas, nanti kita braillekan, Mas. Cuma itu perlu waktu, perlu waktu agak lama karena kan harus diketik ulang gitu kan ya. Nanti diprintkan braille. Saya kurang serak juga. Nah, alhamdulillah saat saya kuliah itu ada scanner. Jadi saya scan bukunya, jadi nanti berupa file. Nanti saya bacanya di laptop. Itu yang jadi saya baca buku dari file itu. Belajar dari situ. Terus sampai dengan 4 tahun. Alhamdulillah saya lulus tepat waktu. Tahun 2011 saya di wisuda. Wisudanya itu bulan Desember 2011 bulan Desember. Seperti itu. Saya lulus, saya akhirnya membanggakan orang tua saya, Mas. Ternyata saya bisa. Memang saya nggak tahu ya saat saya di wisuda waktu itu di JCC. Mama saya sih yang cerita. Bapak saya nangis. Bapak saya nangis nggak percaya, anak saya akhirnya lulus gitu. Ya mungkin saat itu nggak kebayang gitu ya. Bisa nggak sih gitu kan. Tapi saya buktikan saya lulus tepat waktu. Sebenarnya saat saya kuliah itu ada adik saya 2 yang kuliah juga samaan sama saya. Karena kan saya lulus itu vakum dulu 4 tahun ya di rumah ya. Jadi saya kuliah itu berbarengan dengan adik saya. Saya duluan, Mas, yang lulus. Adik-adik saya belakangan. Makanya bapak saya bangga. Saya akhirnya senang juga gitu. Saya sebenarnya waktu mau kuliah saya sampaikan, karena bapak saya harus menguliahkan 3 orang, pasti kan dananya besar. Saya bilang sama bapak saya akan coba cari beasiswa. Saya akan coba bantu walaupun nggak seberapa gitu kan. Saya mau bantu. Dan memang saya saat itu saya concern juga cari beasiswa, Mas. Beasiswa sana, saya dapat beasiswa Super Smart, dapat dari Yayasan Jakarta saya lupa gitu. Saya dapat. Akhirnya untuk membeli laptop itu dari duit saya sendiri, Mas. Dari beasiswa sendiri. Saya nggak merepotkan bapak saya untuk minta beli laptop, beli tape recorder, seperti itu. Bahkan saya sempat bayar 1 semester itu pakai duit beasiswa itu. Jadi saya mau buktikan ke bapak saya nggak seperti yang mungkin bakalan ngerepotin banget, enggak lah. Seperti yang dikhawatirkan. Iya, saya bisa gitu intinya. Jadi saya lulus, walaupun dengan perjuangan ya, saat itu menyusun skripsi. Saya harus pergi ke percetakan sini, percetakan situ untuk ngedit gitu kan, ngedit skripsi saya. Tapi ya alhamdulillah bisa lah, Mas. Setelah lulus 2011, saya pikir saya mau cari kerja apa ya, gitu kan. Mana ya? Saya dipanggil sama Yayasan Rodatul Makfufin untuk membantu jadi pengurus, Mas. Jadi bendahara yayasan dari tahun 2012 sampai dengan 2022. Berarti sudah hampir 10 tahun ya. Betul. Saya dipercaya seperti itu. Jadi dalam artian di sini saya sebagai seorang tunanetra ingin mengajak juga seluruh tunanetra yang dimanapun mereka berada, mungkin yang belum bisa bersekolah atau mungkin karena nggak pede atau apa, bahwa kita tuh bisa, Mas. Kita tuh bisa dengan tekad yang kuat, dengan semangat, insya Allah kasih jalan, kita bisa. Jangan khawatir dengan apa yang ada, pasti di luar sana itu masih banyak orang yang baik yang bisa bantu kita. Intinya seperti itu, Mas. Dan memang sekarang ini tunanetra khususnya umumnya disabilitas, memang kan udah ada undang-undang disabilitas ya, yang menerangkan bahwa disabilitas itu harus diterima di setiap perusahaan dan lembaga seperti itu dengan persentase. Jadi jangan khawatir untuk para disabilitas, yang penting kita tetap berusaha, bahwa di luaran sana insya Allah dengan seiringnya waktu kita bisa bergabung di dunia kerja
seperti itu. Kemudian ada pesan nggak untuk teman-teman normal ya yang menganggap disabilitas mempunyai keterbatasan? Iya. Itu gimana, Bu? Jadi intinya untuk teman-teman awas ya, masyarakat pada umumnya ya di luaran, bahwa kaum disabilitas itu intinya harus dikasih kesempatan gitu, Mas. Karena dengan kesempatan itu kita akan buktikan bahwa kita bisa gitu. Kalau kita nggak dikasih kesempatan, kita nggak akan pernah bisa membuktikan kalau kita bisa. Tentunya dengan para disabilitas harus terus menggali ilmu, menggali pengalaman agar bisa siap di dunia kerja. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Bu Putri atas Sama-sama. cerita inspiratifnya.